Pernahkah kamu merasakan bagaimana lantai ke-10 kehidupan seolah runtuh, tepat di bawah kakimu? Saat impian yang telah kamu rajut dengan ribuan harapan, mendadak hanyut tergilas tak bersisa, seperti istana pasir diterpa gelombang takdir. Kegagalan, kata yang begitu menusuk, begitu dingin, namun juga menjadi pintu gerbang menuju transformasi terdalam yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Di tengah dunia yang memuja kesempurnaan dan mengagungkan kesuksesan instan, kita sering lupa bahwa di balik setiap puncak keberhasilan tersembunyi lembah-lembah kegagalan yang menjadi penempaan jiwa. Setiap patahan dalam hidup bukanlah akhir cerita, melainkan babak baru yang sedang menunggu untuk ditulis dengan tinta keberanian. Kegagalan adalah bumbu yang memberikan rasa pada kesuksesan. Truman Capote. Narasi ini bukan sekadar rentetan kata-kata motivasi semu. Ini adalah peta perjalanan bagi siapapun yang kini sedang berlutut di hadapan kegagalan, menatap puing-puing harapan dan bertanya, bagaimana aku bisa bangkit dari sini? Mari kita bersama-sama menelusuri jalanan berbatu yang telah dilewati oleh para penakluk kegagalan, mereka yang mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan kehilangan menjadi penemuan diri yang tak ternilai. Anatomi kegagalan. Memahami musuh untuk menaklukkannya. Kegagalan bukanlah monster tunggal, melainkan makhluk berwajah 1000 yang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kadang ia datang sebagai bisikan keraguan yang menggerogoti keyakinan sedikit demi sedikit. Di lain waktu ia menerjang bagai badai yang menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Bagaimana kamu memandang kegagalan akan menentukan seperti apa kamu meresponnya. Apakah sebagai hukuman yang melukai atau pelajaran yang menguatkan? Sebagai terminal akhir atau sekadar perhentian sementara? Mari kita buka tabir tentang apa sebenarnya kegagalan itu. Kegagalan adalah kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Semakin lebar jurang itu, semakin dalam pula rasa sakit yang kita rasakan. Namun, justru dari jurang terdalamnya, kita bisa menemukan sumber mata air kebijaksanaan yang paling jernih. Kegagalan adalah guru yang tidak pernah berbohong. Ia akan dengan jujur menunjukkan di mana kita lemah, di mana kita ceroboh, di mana kita perlu tumbuh. Tidak seperti pujian yang kadang menipu, kritikan kegagalan selalu membawa kebenaran yang berharga. Kegagalan adalah penapis yang memisahkan mimpi dari obsesi, teman sejati dari sekadar kenalan, dan prinsip hidup dari sekadar slogan kosong. Dalam api kegagalan, segalanya diuji, dan hanya yang bernilai sejati yang akan bertahan. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Henry Ford. Apakah kamu menyadari bagaimana setiap kegagalan selama ini telah membentuk siapa diri kamu saat ini? Luangkan sejenak untuk merefleksikan. Kegagalan mana yang paling mengubah sudut pandang kamu tentang hidup? Psikologi di balik jatuh dan bangkit. Ketika kegagalan menghampiri otak kita secara alamiah, memasuki mode bertahan. Amigdala, bagian otak yang mengatur respons melawan atau lari, menyala terang, membanjiri sistem dengan hormon stres. Inilah mengapa kegagalan terasa begitu menyakitkan secara fisik. Jantung berdebar, tenggorokan tercekat, dan kadang bahkan air mata tak terbendung. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Kemampuan untuk membentuk jalur saraf baru sebagai respons terhadap pengalaman. Setiap kali kamu menghadapi kegagalan dengan perspektif belajar, kamu sebenarnya sedang mengukir pola pikir yang lebih tangguh dalam struktur otak kamu. Dr. Carol Dweck, psikolog dari Stanford University, membedakan dua jenis pola pikir yang menentukan bagaimana kita merespons kegagalan. Pola pikir tetap,
Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat sebagai sifat tetap, melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan. Pola pikir berkembang, growth mindset, meyakini bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang baik, dan input dari orang lain, melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Transisi dari fixed mindset menuju growth mindset tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah perjalanan yang dirajut dari ribuan pilihan kecil untuk melihat kegagalan bukan sebagai dinding pembatas, melainkan sebagai tangga untuk meraih ketinggian baru. Bagaimana respons pertama kamu saat menghadapi kegagalan? Apakah kamu cenderung menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau situasi? Atau kamu bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kisah para penakluk, dari keterpurukan menuju kejayaan. Jack Ma. Penolakan sebagai batu loncatan. Saat kita melihat sosok Jack Ma yang kini dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Asia, sulit membayangkan bahwa pria ini pernah mengalami 10 kali penolakan dari Harvard University. Bukan hanya itu, saat melamar pekerjaan di KFC dari 24 pelamar, hanya dia yang ditolak. Bahkan untuk menjadi penjaga hotel pun ia tidak diterima. Saya terbiasa dengan penolakan. Saat melamar pekerjaan di KFC bersama 24 orang lain, 23 diterima. Saya satu-satunya yang ditolak, kenang Jack Ma dalam sebuah wawancara. Namun, bukannya terperosok dalam spiral keputusasaan, Ma justru menjadikan setiap penolakan sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Ia memandang setiap pintu yang tertutup bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan petunjuk bahwa ia harus menemukan atau bahkan menciptakan pintunya sendiri. Dengan modal awal $20.000 atau kurang lebih 328 juta rupiah dari 18 teman yang kebanyakan ragu dengan visinya, Ma mendirikan Alibaba pada tahun 1999. Sebuah platform e-commerce yang kini bernilai $220 miliar atau sekitar 3,6 kuadriliun rupiah alias 3.600 triliun rupiah dan mengubah wajah perdagangan online global. Yang lebih mengagumkan, Ma membangun kerajaannya bukan dari keahlian teknologi. Ia bahkan mengaku hampir tidak pernah menulis kode, melainkan dari visi yang jernih tentang bagaimana internet dapat memberdayakan bisnis kecil. Jika kamu tidak pernah mengalami kegagalan, kamu tidak akan pernah tahu nilai kesuksesan. Jack Ma. Pertanyaan refleksi, penolakan apa dalam hidupmu yang mungkin bukan merupakan penghakiman atas kemampuan kamu, melainkan pengarahan menuju jalan yang lebih sesuai dengan bakat unikmu? Elon Musk. Dari ambang kehancuran menuju revolusi teknologi. Awal yang penuh keberanian, Elon Musk tumbuh di Afrika Selatan dengan masa kecil yang tidak mudah. Dibully di sekolah dan hidup dengan ayah yang ia gambarkan sebagai manusia terburuk yang pernah kutemui. Musk menemukan pelarian dalam buku dan teknologi. Pada usia 12 tahun, ia sudah menjual game komputer buatannya sendiri. Tekadnya untuk meninggalkan Afrika Selatan membawanya ke Kanada dengan hanya beberapa dolar di sakunya, tidur di sofa kenalan, dan bekerja serabutan. Perjalanan penuh risiko. Setelah sukses dengan Zip2 dan PayPal, Musk tidak memilih jalan nyaman. Ia justru menginvestasikan hampir seluruh kekayaannya $180 juta atau kurang lebih 2,9 triliun rupiah ke dalam dua mimpi yang dianggap mustahil: mobil listrik massal Tesla dan kolonisasi Mars SpaceX. Di ambang kehancuran, tahun 2008 menjadi titik terendah Musk. Tesla hampir bangkrut, tidak mampu memenuhi pesanan. SpaceX mengalami kegagalan peluncuran ketiga berturut-turut. Krisis keuangan global memperburuk situasi. Pernikahannya berakhir dengan perceraian. Musk hidup dari pinjaman teman untuk biaya hidup sehari-hari.
Aku pernah bangun dengan keringat dingin di tengah malam, ngakunya. Kami hanya punya satu peluncuran terakhir. Jika gagal, SpaceX tamat. Momen penentuan Desember 2008, dengan dana yang nyaris habis, roket Falcon 1 SpaceX akhirnya mencapai orbit. Beberapa jam kemudian, NASA menghubungi dengan kontrak senilai 1,6 miliar dolar, atau kurang lebih 26 triliun rupiah. Di saat yang hampir bersamaan, Tesla mendapatkan pendanaan darurat pada menit-menit terakhir. Kedua perusahaan terselamatkan dengan selisih waktu, kurang dari 24 jam dari kebangkrutan total. Filsafat kegagalan Musk. Jika sesuatu cukup penting, kamu harus mencobanya. Bahkan jika hasil yang paling mungkin adalah kegagalan. Musk tidak hanya bertahan dari kegagalan, ia justru membangun sistemnya di seputar kegagalan. First principles thinking, membongkar masalah hingga ke fondasi dasarnya. Iterasi cepat, gagal cepat, belajar cepat, perbaiki cepat. Tenggat waktu yang mustahil, memaksa inovasi radikal. Misi yang lebih besar, motivasi melampaui uang, menyelamatkan bumi, dan menjadikan manusia spesies multiplanet. Revolusi multi-industri. Dari titik terendahnya, Musk menciptakan Tesla, merevolusi industri otomotif global ke arah elektrifikasi. SpaceX, memangkas biaya peluncuran orbit 10 kali lipat dan mengembangkan roket terkuat di dunia. Neuralink, mengembangkan antarmuka otak komputer. The Boring Company merombak infrastruktur transportasi bawah tanah. Ketangguhan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit kembali setiap kali kamu terjatuh dengan pengetahuan baru dan tekad yang lebih kuat. Pertanyaan reflektif. Ketika segala sesuatu tampak mustahil, apakah kamu berhenti mencoba atau justru melihatnya sebagai bukti bahwa kamu sedang mengerjakan sesuatu yang revolusioner? Seperti Musk, mampukah kamu bertahan untuk satu peluncuran terakhir itu? J.K. Rowling, ketika kehilangan menjadi titik awal penciptaan. Sebelum menjadi penulis terlaris dengan kekayaan melebihi Ratu Inggris, Joanne Rowling adalah seorang ibu tunggal yang bergantung pada tunjangan pemerintah. Hidup di apartemen sempit yang dingin dan berjuang dengan depresi klinis. Pernikahannya gagal, ibunya meninggal, dan ia merasa telah gagal dalam hampir semua aspek kehidupannya. Kegagalan berarti melepaskan segala hal yang tidak esensial. Saya berhenti berpura-pura menjadi apapun selain diri saya sendiri, dan mulai mengarahkan semua energi pada menyelesaikan satu-satunya pekerjaan yang benar-benar penting bagi saya. Ungkapnya dalam pidato kelulusan Harvard yang legendaris. Di titik terendahnya, saat duduk di kereta yang terlambat, idenya tentang anak laki-laki penyihir muncul begitu saja, seolah melayang utuh ke dalam benaknya. Meski tidak memiliki mesin tik atau komputer, Rowling menulis manuskrip Harry Potter pertamanya dengan tulisan tangan di kafe-kafe Edinburgh sambil menggendong putrinya. Naskahnya ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya diterima oleh Bloomsbury dengan sangat ragu-ragu. Mereka bahkan hanya mencetak 1000 kopi di penerbitan pertama, separuhnya untuk perpustakaan. Siapa yang menyangka bahwa kisah yang lahir dari keterpurukan ini akan menjadi salah satu fenomena budaya terbesar sepanjang masa. Dengan lebih dari 500 juta buku terjual dan diterjemahkan ke 80 bahasa, tepi jurang kegagalan adalah tempat di mana imajinasi tumbuh paling subur. J.K. Rowling. Pertanyaan refleksi. Pernahkah kamu berada di titik terendah yang justru memberi kamu kejelasan tentang apa yang benar-benar penting? Bagaimana kamu dapat menggunakan kesulitan saat ini sebagai kanvas bagi kreativitas? Mitos kegagalan yang menghambat perjalanan. Dalam perjalanan menaklukkan kegagalan, terdapat mitos-mitos yang seringkali menjadi penghalang terbesar.
Mitos-mitos ini bagaikan kabut tebal yang mengaburkan pandangan dan memperlambat langkah kita menuju kebangkitan. Mitos 1. Kegagalan adalah anomali dalam hidup yang sukses. Kebalikannya justru benar. Setiap kisah sukses adalah lapisan demi lapisan kegagalan yang diselimuti oleh pelajaran dan adaptasi. Thomas Edison melakukan lebih dari 1000 percobaan gagal sebelum menemukan filamen yang tepat untuk bola lampu. Dia mengatakan, "Saya tidak gagal 1000 kali, melainkan bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah." Mitos 2. Kegagalan adalah refleksi nilai diri kamu. Kegagalan adalah peristiwa, bukan identitas. Mengatakan, "Saya gagal" sangat berbeda dengan mengatakan, "Saya adalah kegagalan." Yang pertama mengacu pada kejadian spesifik, yang kedua adalah label yang tidak berdasar dan merusak. Mitos 3. Orang sukses tidak pernah gagal. Justru orang sukses gagal lebih sering. Mereka hanya tidak berhenti di sana. Michael Jordan, legenda basket, pernah berkata, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil." Mitos 4. Jika kamu gagal sekali, kemungkinan besar kamu akan gagal lagi. Kegagalan bukan prediksi masa depan. Setiap kegagalan justru meningkatkan kemungkinan sukses berikutnya jika kamu belajar darinya. Walt Disney dipecat dari koran Kansas City Star karena kurang kreativitas. Dia juga mengalami kebangkrutan sebelum akhirnya membangun kerajaan hiburan terbesar di dunia. Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Albert Schweitzer. Pertanyaan refleksi. Mitos kegagalan mana yang paling kuat mempengaruhi cara kamu memandang diri sendiri dan perjalananmu? Bagaimana kamu bisa mulai menantang keyakinan yang membatasi ini? Menempa mental baja. Strategi membangun resiliensi. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, bukanlah sifat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang beruntung. Ia adalah keterampilan yang dapat dilatih, seperti otot yang menjadi lebih kuat setelah ditantang dengan beban yang tepat. Berikut adalah 5 strategi yang telah terbukti efektif untuk membangun resiliensi. Pertama, praktikkan distancing kognitif. Ketika kegagalan terjadi, otak kita cenderung terjebak dalam narasi negatif yang berputar-putar. Aku memang tidak berbakat. Ini selalu terjadi padaku. Semuanya berantakan. Distancing kognitif adalah kemampuan untuk melangkah mundur dan memisahkan peristiwa dari identitas diri. Teknik praktis. Saat pikiran negatif muncul, bayangkan kamu mendengarnya dari orang lain. Kemudian tanyakan, apakah ini benar-benar fakta atau hanya interpretasi? Apa buktinya? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Kedua, kembangkan growth-oriented self-talk. Percakapan internal kita memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk bagaimana kita merespons kegagalan. Gantilah kalimat seperti, "Aku tidak bisa melakukan ini" menjadi, "Aku belum menemukan caranya." Teknik praktis. Setelah mengalami kemunduran, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari dan bagaimana kamu akan menerapkannya di masa depan. Ini mengalihkan fokus dari kegagalan sebagai peristiwa yang memalukan menjadi kesempatan berharga untuk pertumbuhan. Ketiga, bangun keberanian bertahap. Ketakutan akan kegagalan sering mencegah kita mengambil risiko yang diperlukan untuk berkembang. Keberanian bukanlah absennya rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun merasa takut. Teknik praktis. Identifikasi satu area kecil di mana kamu takut gagal. Buatlah tantangan exposure bertahap.
mulai dari yang paling tidak menakutkan hingga yang paling menantang. Hadapi satu persatu, rayakan setiap langkah, dan perhatikan bagaimana zona nyaman kamu meluas. Keempat, praktikkan radical acceptance. Penerimaan radikal berarti mengakui realitas apa adanya tanpa perlawanan emosional yang tidak perlu. Ini bukan berarti menyerah, melainkan berhenti membuang energi untuk melawan fakta yang tidak bisa diubah dan mengalihkannya untuk bertindak pada hal-hal yang bisa diubah. Teknik praktis. Saat menghadapi kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar berada dalam kendali saya? Apa yang harus saya terima? Kemana saya harus mengarahkan energi saya sekarang? Kelima, kembangkan support ekosistem. Tidak ada penakluk kegagalan yang berjalan sendirian, baik dalam bisnis, karier, maupun kehidupan pribadi. Jaringan dukungan yang tepat dapat menjadi perbedaan antara tenggelam dalam kegagalan dan bangkit menjadi versi terbaik diri kamu. Teknik praktis. Identifikasi minimal 3 orang yang dapat kamu hubungi saat menghadapi kemunduran. 1 untuk dukungan emosional, 1 untuk nasihat praktis, dan 1 yang akan menantang kamu dengan perspektif baru. Jadilah juga sosok semacam itu bagi orang lain. Hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Viktor Frankl. Pertanyaan refleksi. Dari 5 strategi resiliensi di atas, mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil dalam 24 jam ke depan untuk mulai memperkuatnya? Anatomi kebangkitan. Proses transformasi pasca kegagalan. Kebangkitan sejati bukanlah sekadar kembali ke posisi semula. Ia adalah proses transformasi yang mengubah seseorang menjadi entitas yang lebih kuat, lebih bijak, dan seringkali beroperasi di level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mari kita telah tahapan proses transformasi yang dilewati oleh para penakluk kegagalan sejati. Tahap 1, pengakuan dan penerimaan. Kebangkitan dimulai dengan keberanian untuk mengakui kegagalan apa adanya, tanpa rasionalisasi berlebihan atau self-sabotage. Ini adalah momen ketika kamu menatap cermin dan berkata, "Ya, ini terjadi, dan ini menyakitkan." Steve Jobs, setelah dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri, mengakui, "Dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya. Beban menjadi sukses digantikan oleh kebebasan menjadi pemula lagi. Kurang yakin akan segalanya." Tahap 2, refleksi dan reframing. Pada tahap ini, pertanyaan bergeser dari "mengapa ini terjadi padaku?" menjadi "apa yang bisa kupelajari dari ini?" Ini adalah proses menggali emas kebijaksanaan dari tambang kegagalan. Arianna Huffington, setelah pingsan karena kelelahan dan jatuh hingga mematahkan tulang pipi, merefleksikan bagaimana definisinya tentang kesuksesan telah menjadi racun bagi kesejahteraannya. Pengalaman ini menginspirasi perubahan arah kariernya dan melahirkan Thrive Global, perusahaan yang fokus pada kesejahteraan dan produktivitas. Tahap 3, rekalibrasi dan redefinisi. Di sini nilai-nilai, prioritas, dan definisi kesuksesan kamu mengalami penataan ulang. Apa yang dulu tampak penting mungkin kini terlihat dangkal. Apa yang dulu terabaikan mungkin kini menjadi inti dari visi baru. Oprah Winfrey, setelah dipecat dari posisinya sebagai anchor berita karena dianggap terlalu emosional, tidak mengubah sifat empatiknya yang kuat. Ia justru menjadikannya sebagai landasan karier barunya dalam talk show yang menghubungkan jutaan orang melalui kerentanan dan otentisitas. Tahap 4, tindakan terarah dan konsisten. Kebangkitan tanpa tindakan hanyalah khayalan. Tahap ini adalah tentang mengambil langkah-langkah konkret, konsisten,
dan terarah untuk mewujudkan visi baru yang telah terbentuk dari puing-puing kegagalan. Setelah restorannya bangkrut dan ia kehilangan hampir segalanya, Chef Gordon Ramsay tidak menyerah pada impiannya. Ia bekerja dengan penuh determinasi, mengasah keterampilannya di bawah mentor terbaik, dan perlahan membangun kembali reputasinya hingga menjadi chef dengan total 16 bintang Michelin. Tahap 5. Integrasi dan transendensi. Pada tahap final ini, kegagalan tidak lagi dipandang sebagai bekas luka yang memalukan, melainkan terintegrasi sebagai bagian berharga dari narasi kehidupan. Kamu tidak hanya kembali ke permukaan, tetapi naik ke ketinggian baru yang tidak mungkin dicapai tanpa perjalanan melalui lembah kegagalan. Keberhasilan terbesar kita bukanlah dalam tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Confucius. Pertanyaan refleksi. Di tahap manakah kamu berada saat ini dalam proses transformasi? Apa yang kamu butuhkan untuk bergerak ke tahap berikutnya? Blueprint aksi dari konsep menuju implementasi. Filosofi dan inspirasi memang penting, tetapi tanpa rencana aksi konkret, itu semua hanya berupa angan-angan. Berikut adalah blueprint praktis untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. 1. Lakukan failure autopsy, bedah kegagalan. Alih-alih menghindari memikirkan kegagalan, jadikan itu sebagai objek analisis yang diteliti dengan pikiran jernih, seperti ilmuwan yang mempelajari fenomena alam. Langkah praktis. Tulis secara objektif apa yang terjadi, tanpa menyalahkan atau merasionalisasi. Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi, eksternal versus internal, dalam kendali versus di luar kendali. Dokumentasikan pelajaran spesifik dan aksi koreksi untuk masa depan. 2. Bangun personal board of directors. Setiap perusahaan besar memiliki dewan direksi untuk bimbingan strategis. Kehidupan kamu sebagai perusahaan paling penting yang kamu pimpin juga membutuhkan hal yang sama. Langkah praktis. Identifikasi 5-7 orang yang kamu hormati dalam berbagai aspek kehidupan. Jadwalkan pertemuan reguler, fisik atau virtual, untuk mendiskusikan tantangan dan peluang. Tetapkan struktur yang jelas. Apa yang kamu butuhkan? Umpan balik, koneksi, mentoring spesifik. 3. Terapkan micro goal methodology. Ketika bangkit dari kegagalan besar, penting untuk memecah perjalanan kebangkitan menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola dan diukur. Langkah praktis. Tetapkan satu tujuan besar yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Pecah menjadi 4 tujuan triwulanan. Pecah lagi menjadi 12 tujuan bulanan. Tentukan 1-3 tindakan mingguan yang mendukung tujuan bulanan. Evaluasi dan sesuaikan secara berkala. 4. Praktikkan strategi quitting. Tidak semua proyek, hubungan, atau jalur patut diperjuangkan. Kadang, meninggalkan dengan strategis adalah langkah paling bijak untuk kebangkitan sejati. Langkah praktis. Evaluasi semua komitmen saat ini berdasarkan kriteria. Apakah membawa kamu menuju visi jangka panjang? Identifikasi energy vampires. Aktivitas atau hubungan yang menguras lebih banyak daripada yang mereka berikan. Buat rencana exit yang terhormat dan bertanggung jawab. Alokasikan ulang energi yang dibebaskan ke peluang yang lebih selaras dengan tujuan inti. 5. Kembangkan failure resume. Sementara CV tradisional mencatat kesuksesan, failure resume mendokumentasikan kegagalan signifikan dan pelajaran yang diambil, bukan untuk dibagikan, tetapi sebagai alat refleksi pribadi yang kuat. Langkah praktis. Buat dokumen yang mencatat kegagalan besar dalam karier, bisnis, atau hubungan.
Untuk setiap entry, tuliskan apa yang kamu pelajari, bagaimana kamu berubah, dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan selanjutnya. Perbarui secara berkala dan tinjau sebelum mengambil keputusan besar. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Peter Drucker. Pertanyaan refleksi. Dari 5 blueprint aksi di atas, mana yang akan memberikan dampak terbesar jika kamu terapkan dalam 30 hari ke depan? 3 langkah pertama apa yang akan kamu ambil untuk memulainya? Merangkul paradoks kegagalan. Pesan akhir untuk para pejuang. Di penghujung perjalanan menjelajahi anatomi kegagalan dan seni kebangkitan, kita tiba pada pemahaman yang mungkin terasa paradoksal. Kegagalan terbesar bukanlah jatuh, melainkan tidak pernah berani mencoba. Dan kebangkitan sejati bukanlah kembali ke titik awal, melainkan menemukan titik baru yang tidak mungkin dicapai tanpa perjalanan melalui lembah kegagalan. Dalam budaya yang terobsesi dengan kesuksesan instan dan kisah-kisah overnight success, penting untuk mengingat bahwa di balik setiap puncak yang terlihat, ada gunung keteguhan yang tersembunyi. Alibaba, Amazon, Apple, semua raksasa ini tidak dilahirkan dalam kondisi sempurna, melainkan ditempa dalam tungku kegagalan dan penolakan berulang. Mungkin kamu kini sedang berdiri di antara puing-puing impian yang hancur. Mungkin startup kamu gagal mendapatkan pendanaan, mungkin karier yang kamu bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Mungkin hubungan yang kamu yakini akan bertahan seumur hidup kini tinggal kenangan. Jika itu kamu, ketahuilah bahwa kamu berada dalam posisi yang sama dengan para pemimpin terbesar, inovator terhebat, dan jiwa-jiwa paling tangguh yang pernah berjalan di muka bumi ini. Posisi ini, tepat di lantai dasar kegagalan, adalah tempat di mana banyak perjalanan hebat dimulai. Pemenang sejati bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Nelson Mandela. Mari kita akhiri dengan sebuah undangan. Undangan untuk melihat kegagalan bukan sebagai lawan yang harus ditakuti, melainkan guru yang harus dihormati. Undangan untuk memahami bahwa kebangkitan bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan proses yang terus berlangsung. Seperti Phoenix yang selalu menemukan kekuatan baru dalam abunya sendiri. Dan saat kamu melangkah maju dari halaman-halaman ini menuju tantangan nyata kehidupan, bawalah pemahaman bahwa setiap kegagalan adalah undangan untuk menjadi versi diri yang lebih berani, lebih bijak, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Pertanyaan refleksi terakhir. Ketika kamu menatap ke belakang dari titik 10 tahun di masa depan, bagaimana kamu ingin mengingat caramu merespons tantangan yang sedang dihadapi saat ini? Penting untuk dipahami, beberapa bagian narasi mungkin mengandung dramatisasi atau penyederhanaan. Beberapa kronologi atau detail spesifik mungkin tidak 100% akurat. Terima kasih sudah mampir menyimak video ini. Sukses dan sehat selalu ya.